Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Kuzaima Isnadewi dengan NIM 1263052010006 bersama teman saya Mia Asrofil Ula dengan NIM 1263052010020. Di sini kami akan menyampaikan tugas melalui video mengenai bahasa dalam konteks sosial, peristiwa tutur dan tindak tutur, dan pragmatik pada mata kuliah sosiolinguistik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa dalam konteks sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan sesamanya. Untuk keperluan tersebut, manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Jadi, kita kan kalau di kehidupan sehari-hari kan kita sering berkomunikasi dengan orang lain, baik secara langsung maupun di media sosial. Karena apa? Karena komunikasi itu salah satu aspek penting di kehidupan manusia, bahkan dalam perkembangan peradaban manusia. Kemudian, hubungan antara bahasa dengan konteks sosial dapat dipelajari dalam bidang sosiolinguistik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tradgil bahwa sosiolinguistik adalah bagian linguistik yang berhubung kaitan dengan bahasa, fenomena bahasa, dan budaya. Kita biasakan berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa, bahkan bahasa itu merupakan alat yang utama untuk berkomunikasi satu sama lain. Kalau berbicara mengenai jumlah, ada begitu banyak bahasa di dunia, bahkan di Indonesia saja ada ratusan bahasa daerah yang tersebar di berbagai pulau. Kemudian klasifikasi bahasa dalam konteks sosial dapat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama yang berdasarkan ruang lingkup, yaitu bahasa nasional, bahasa komunikasi luas, dan bahasa kerja. Contoh bahasa nasional, kita contohkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan menjadi lambang suatu bangsa. Contoh, kalau di Indonesia kan ada orang Sumatera, Jawa, Madura, Sunda, dan lain-lain. Bahasa Indonesia itu menjadi penting untuk menyatukan mereka. Kalau nggak ada bahasa Indonesia, orang Jawa itu akan cuman bergaul dengan orang Jawa, terus orang Sunda akan bergaul dengan orang Sunda, orang Madura cuman bergaul dengan orang Madura, dan lain-lain. Mereka akan hidup sendiri-sendiri kan, kalau mereka itu tidak tahu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lah yang akan menyatukan mereka sehingga mereka itu bisa berkomunikasi. Kemudian kalau bahasa komunikasi luas, contohnya gini, ada segerombol orang Indonesia lagi pergi ke Eropa. Mereka berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Terus kemudian ada salah satu orang, mereka tuh mendengar ucapan segerombol orang Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia. Terus ternyata orang yang mendengar itu ternyata juga tahu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia menjadi tahu dengan kebudayaan bahasa Indonesia. Selanjutnya bahasa kerja. Contoh bahasa kerja, kalau kita tahu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu kan di dalamnya ada bahasa resmi kan yang dipakai. Itu yang dimaksud dengan bahasa kerja. Kalau di dalam kerja PBB itu hanya ada beberapa bahasa yang digunakan, yaitu ada bahasa Inggris, Spanyol, Rusia, Mandarin, dan bahasa Arab. Kemudian yang kedua yang berdasarkan bidang pemakaian. Misal ada kata Bandung, kemudian ada kata Bali,
Biasanya kita tuh kan memakainya dengan membacanya itu dengan Bandung atau Bali ditambahi dengan M. Kemudian bahasa yang digunakan dalam sosial itu tidak sama dan juga beragam bahasanya. Ragam bahasa ini menyebar secara horizontal, disebut dengan dialek regional, sedangkan yang menyebar secara vertikal disebut dialek sosial. Dialek regional itu sering disebut dengan dialek area atau perbedaan tempat. Jadi perbedaan bahasa yang membuat perbedaan tempat itu menjadi perbedaan bahasa, padahal asal-usul bahasanya itu berasal dari satu bahasa. Kemudian kalau dialek sosial itu berkenaan dengan status, golongan, dan lain sebagainya. Kemudian, perbedaan yang paling mudah diidentifikasi adalah penggunaan kosakata yang berbeda untuk menunjuk hal yang sama atau penggunaan struktur kalimat yang berbeda untuk menyatakan hal yang sama. Perbedaan tersebut disebabkan oleh status sosial yang meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan atau profesi, dan penghasilan. Awalnya itu masyarakat atau sosial itu menggunakan bahasa itu sama, maksudnya ya yang seragam. Tetapi pada saat masyarakat itu berkembang, terus kemudian pendidikan juga berbeda. Pendidikan itu juga mempunyai peranan yang menentukan bentuk bahasa yang dipakai. Terus ada seseorang ya, misalnya seseorang ahli membaca, suka membaca, dengan orang yang nggak suka membaca itu dari bahasanya itu udah berbeda. Antara mereka itu udah berbeda. Sama misalnya orang yang suka membaca itu udah memahami semua. Ya, pokoknya ya dia udah banyak tahu. Jadinya yang diomongkan itu sudah beda. Sebagai contoh bahasa yang berkembang di lingkup sosial atau vertikal yang digunakan oleh berbagai profesi berbeda-beda. Mereka itu mempunyai profesi yang berbeda-beda. Terus kemudian bahasa yang digunakan oleh kalangan mereka, misalnya kalangan militer, itu berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh kalangan kedokteran. Jadi, perbedaan dialek pada awalnya itu terjadi karena adanya perbedaan yang terjadi di suatu daerah, tetapi tidak menyebar ke daerah lain. Ketika perbedaan terakumulasi di daerah tertentu dan bahasa tersebut membentuk karakter yang berbeda, maka akhirnya menjadi dialek tersendiri. Baik, selanjutnya saya Mia Asrofil Ula akan menjelaskan materi tentang peristiwa tutur, tindak tutur, dan pragmatik. Pengertian peristiwa tutur ialah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang mana melibatkan dua pihak. Pihak tersebut ialah petutur dan lawan tutur dengan satu pokok tuturan. Yang mana proses ini terjadi dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Contoh kecilnya atau contoh sederhananya ialah interaksi yang berlangsung antara seorang pedagang dan juga pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya. Selanjutnya ialah komponen peristiwa tutur menurut Delhaimes. Delhaimes merupakan seorang pakar linguistik yang mana ia merangkai komponen peristiwa tutur menjadi sebuah akronim yang disebut sebagai speaking. Kemudian dijabarkan sebagaimana berikut. Yang pertama ialah setting and scan atau waktu dan tempat atau situasi. Hal ini berkenaan dengan persoalan waktu, tempat, dan situasi berlangsungnya tuturan. Apabila kita mengadakan percakapan di pasar, di tempat pertunjukan, atau di tempat keramaian lainnya, tentunya situasinya akan menjadi berbeda dengan saat kita mengadakan pembicaraan di sebuah ruangan, seperti di kamar, di ruang tamu, di ruang keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian, komponen yang kedua ialah P, yang menandai partisipan.
Hal ini menunjukkan para penutur. Siapa yang menjadi penutur dan petutur? Antara penutur dan petutur, tentunya mereka akan saling berinteraksi dan saling bertukar peran. Penutur akan menjadi sebagai seorang yang memberi informasi. Nah, ketika informasi telah disampaikan, dia akan berganti menjadi petutur, dan petutur akan menjadi penutur. Demikian seterusnya silih berganti sampai pembicaraan berakhir. Intinya, dalam P atau yang menandai partisipan ini, itu interaksi akan terus berputar sampai pembicaraan berakhir. Komponen yang ketiga adalah E, yang menandai ends. Hal ini menunjukkan pada persoalan maksud dan tujuan percakapan atau tuturan. Maksud dan tujuan pertuturan ini kadang-kadang tergantung pada masing-masing partisipan. Namun demikian, dalam suatu percakapan bukan berarti secara total maksud dan tujuan diadakannya pembicaraan itu antara masing-masing partisipan berbeda-beda, tetapi pasti ada maksud dan tujuan yang sama. Jadi intinya, yang menandai ends ini menunjukkan maksud dan tujuan percakapan itu atau pertuturan itu. Memang terkadang antara penutur dan petutur ini cara menyampaikan informasi ataupun menerima informasi itu berbeda. Namun yang pasti dalam proses tuturan ini mereka memiliki tujuan yang sama atau tujuan tertentu. Komponen selanjutnya adalah A yang menandai AED sequence. Hal ini berarti apa isi ujaran ini berkaitan dengan topik ataupun persoalan apa yang dibicarakan. Sedangkan bentuk ujaran itu mengacu pada diksi atau pilihan kata yang digunakan. Selanjutnya adalah K yang menandai K. Hal ini berarti bagaimana gaya dan penampilan para partisipan dalam menuturkan isi pembicaraan. Nah, ini berkaitan dengan ekspresi yang mereka tunjukkan ketika menyampaikan informasi atau tuturan tersebut. Apakah mereka menyampaikan secara santai serius atau tanpa adanya ketegangan. Selanjutnya adalah I, instrumentalitas. Hal ini menunjukkan ragam bahasa apa yang digunakan pada percakapan itu. Dengan kata lain, kode ujaran yang bagaimana digunakan dalam percakapan atau pertuturan itu. Apakah ragam maupun kode-kode ragam bahasa formal atau non-formal dan sebagainya. Misalnya ketika seseorang berbicara dengan gurunya, ia menggunakan bahasa formal seperti baik Pak, baik Bu. Nah, beda lagi ketika dia berbicara dengan temannya atau sahabat dekatnya. Ia akan menyatakan siap, oke bos. Nah, itu menunjukkan bagaimana ragam bahasa yang digunakan pada percakapan itu. Selanjutnya adalah komponen N, norm of interaction and interpretation. Hal ini berarti adanya norma ataupun aturan yang harus diperhatikan dalam pertuturan. Bagaimana cara mengemukakan pendapat, menyangkal maupun bertanya yang sopan sehingga tidak menyinggung perasaan petutur. Nah, jadi intinya norm of interaction and interpretation ini merupakan bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kita. Misalnya saat kita berdiskusi di kelas, saat kita hendak bertanya, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Contohnya, maaf, saya izin bertanya terkait dengan materi ini, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada G, gens. Hal ini mengacu pada jenis bentuk penyampaian. Apakah bentuk bahasa dalam penyampaian isi pokok pembicaraan ini menggunakan bentuk narasi, eksposisi, deskripsi maupun argumentasi. Bahkan apakah berbentuk bahasa sastra seperti pantun, pepatah ataupun melalui sebuah puisi. Kemudian yang selanjutnya ialah peristiwa tindak tutur. Secara sederhana, tindak tutur ini merupakan pengujaran kalimat yang berfungsi untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicaraan diketahui pendengarnya. Tindak tutur dititikberatkan kepada makna atau arti tindak, sedangkan peristiwa tutur lebih dititikberatkan pada tujuan peristiwanya. Dalam tindak tutur ini terjadi peristiwa tutur yang dilakukan penutur kepada mitra tutur dalam rangka menyampaikan komunikasi.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak tutur merupakan kegiatan seseorang menggunakan bahasa kepada mitra tutur dalam rangka mengkomunikasikan sesuatu. Macam-macam tindak tutur. Austin membagi tindak tutur menjadi 3 macam tindakan, yaitu tindakan menginformasikan atau menyatakan sesuatu, the act of saying something, yang disebut dengan tindak lokusi, tindakan menghendaki mitra tuturnya untuk melakukan sesuatu, atau the act of doing something, atau tindak ilokusi, dan tindakan memberikan pengaruh terhadap mitra tutur atau menghendaki adanya reaksi ataupun efek ataupun hasil tertentu dari mitra tutur, atau disebut sebagai the act of affection someone atau tindak perlokusi. Tindak lokusi adalah tindak tutur yang berfungsi untuk menyatakan atau menginformasikan sesuatu, yaitu mengucapkan sesuatu dengan makna kata dan makna kalimat sesuai dengan makna kata itu sendiri kepada mitra tutur. Cher dan Leoni tahun 2010 menyatakan bahwa tindak lokusi ini merupakan tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Untuk contohnya nanti akan diuraikan di bawah ya teman-teman. Selanjutnya ada tindak ilokusi. Tindak ilokusi adalah tindak tutur yang berfungsi untuk menyampaikan sesuatu dengan maksud untuk melakukan tindakan yang ingin dicapai oleh penuturnya pada waktu menuturkan sesuatu kepada mitra tutur. Levinson dalam Cahyono tahun 1995 mendefinisikan tindak tutur sebagai pembuatan, pernyataan, tawaran, janji, dan lain-lain dalam pengujaran dan dinyatakan menurut daya konvensional yang berkaitan dengan ujaran itu atau secara langsung dengan ekspresi-ekspresi performatif. Ketika penutur mengucapkan suatu tuturan, sebenarnya dia juga melakukan tindakan, yaitu menyampaikan maksud atau keinginannya melalui tuturan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ialah tindak perlokusi. Tindak perlokusi adalah tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur. Cher dan Leoni tahun 2010 menjelaskan tindak perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku non-linguistik dari orang lain. Sebuah tuturan yang diutarakan oleh seorang seringkali mempunyai daya pengaruh atau perlocutionary force atau efek bagi pendengarnya. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya. Berikut ini merupakan contoh peristiwa tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi pada percakapan antara ibu dan anak. Ibu mengatakan, "Ini sup ayam sarapan buat kamu." Ini merupakan lokusi, yang mana ibu ini menginformasikan bahwa sang ibu membuatkan sarapan pagi untuk anaknya yaitu sup ayam. Anaknya pun menjawab, "Kok banyak sekali, Bu?" Ini merupakan ilokusi yang menunjukkan bahwa porsi yang diberikan kepadanya ini terlalu banyak dan tak sanggup untuk menghabiskannya. Kemudian perlokusinya, ibu mengatakan, "Makan saja secukupnya," karena ibu di sini memahami dan memaklumi bahwa anak tak sanggup menghabiskannya. Jadi, ibu menyuruh untuk memakan seperlunya. Nah, untuk selanjutnya adalah pragmatik. Untuk pembahasan pragmatik ini kita hanya mengupas sedikit ya, maksudnya kita akan menelaah sedikit karena untuk pelajaran pragmatik ini akan kita temui pada semester 6 insya Allah. Nah, tindak tutur sebenarnya merupakan salah satu fenomena dalam masalah yang lebih luas yang dikenal dengan istilah pragmatik. Pragmatik ini lazim diberi definisi telaah mengenai hubungan di antara lambang dengan penafsiran. Pengertian ini menurut Purwo pada tahun 1990. Yang dimaksud dengan lambang adalah suatu ujaran entah berupa satu kalimat atau lebih yang membawa makna tertentu yang di dalam pragmatik ditentukan atas hasil penafsiran si pendengar. Pragmatik menelaah hubungan lambang dengan penafsirannya. Maka antara pragmatik dengan semantik itu jelas berbeda. Keduanya memang
menelaah tentang makna. Kalau pragmatik itu menelaah makna menurut tafsiran pendengar, sedangkan semantik menelaah makna dalam hubungan antar lambang dengan objeknya atau referensinya. Nah, sehingga kaitannya dengan peristiwa tutur dan tidak tutur ini adalah bagaimana pragmatik itu menelaah makna melalui tafsiran pendengar. Baik teman-teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin memang sangat banyak materi yang kami sampaikan, namun sebenarnya ini belumlah lengkap. Jadi untuk teman-teman jika ada pertanyaan maupun tambahan, kami sangat berterima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.